Cerita saya tentang Indonesia adalah juga cerita tentang Iriana. Ini peperangan antara kedua ibu, antara Ibu Megawati dan Ibu Iriana. Ibu Iriana tersinggung, Pram. Makanya ya udahlah kita mainkan aja lah ini Gibran sebagai cawapresnya Prabowo. Gibran akan meninggalkan jejak kakinya di karpet merah. Prabowo dan anak muda jawabannya. Saya akan kembali ke kota saya, Solo. Indonesia ini sangat luas. Saya telah mengunjungi banyak tempat yang indah, bertemu dengan rakyat Indonesia yang berbahagia. Lalu, saya selalu menceritakannya kepada istri saya, Iriana. Berbagi dengannya dan selalu melibatkannya dalam perjalanan hidup saya. Sejak dulu, Bu Iriana selalu menjadi pendengar yang baik, selalu mengerti bahwa suaminya ini bukan hanya harus selalu ada dan memperhatikan dirinya dan anak-anak kami, tetapi juga memiliki tanggung jawab kepada seluruh bangsa ini. Ia selalu ada ketika saya membutuhkannya, berjalan beriringan, dan sama-sama memiliki impian yang besar bagi Indonesia. Terima kasih telah selalu menyambut dengan hangat setiap kali saya pulang. Terima kasih untuk hidup yang sangat indah dalam kebersamaan ini. Saya bersyukur cerita saya tentang Indonesia adalah juga cerita tentang Iriana. Terima kasih, istriku, Iriana. Ceritaku tentang Indonesia adalah juga ceritaku tentang Iriana, istriku. Ya, tapi jangan main-main dengan namanya seorang ibu ya. Berita tentang awal mula Gibran menjadi capres adalah berawal dari Ibu Pertiwi. Ketika seorang bunda, seorang ibu melihat anaknya diperlakukan secara keras karena kekuasaan dari seorang ketum, Ibu Iriana pun menjadi marah dan mengatakan kepada anaknya, "Sudah, kamu maju dan menjadi cawapres Prabowo." Ini peperangan antara kedua ibu, antara Ibu Megawati dan Ibu Iriana. Sebenarnya udah pernah gue bahas ya waktu itu, tapi agak kita cut kan. Sebetulnya yang ingin Gibran menjadi cawapres itu ada dua. Yang pertama Ibu Iriana sendiri, walaupun sama Kaisang sudah dibantah kan, dia bilang jangan bawa ibu saya. Lalu yang kedua Gibrannya sendiri gitu. Nah, kita diskusi lah sama orang-orang yang mengetahui kenapa Ibu Iriana ini pengen anaknya menjadi cawapres, karena ada kemarahan dari Ibu Iriana terhadap Ibu Megawati. Jadi ada ya istilahnya antar ibu lah ini kan. Kenapa? Karena Gibran kalau istilah Rikang dikuyo-kuyo ya. Dikuyo-kuyo, dipanggil ke PDIP, disidang dan seterusnya. Itu membuat Ibu Iriana tersinggung, Pram. Makanya ya udahlah kita mainkan aja lah ini Gibran sebagai cawapresnya Prabowo. Oke, Rikang. Ini kemarahan seorang ibu melihat anaknya diperlakukan seperti itu. Ibu Megawati juga pernah melakukan hal yang sama kepada Jokowi. Dia dibully di hadapan teman-teman seperjuangan. Ibu Megawati mengatakan bahwa Jokowi itu nggak ada apa-apanya begitu kan di hadapan kader PDIP. Itu bukan seorang ibu tuh, itu bukan karakter seorang ibu. Saya masih berdoa dan saya yakin Gibran pasti menjadi cawapresnya Prabowo. Berikanlah kekuatan kepada Mas Gibran Rakabuming Raka untuk bisa memenuhi harapan kami semuanya menjadi pemimpin untuk Indonesia. Kita inginnya ke sana. Kami berikhtiar berharap Mas Gibran untuk jadi cawapresnya Pak Prabowo. Gibran akan meninggalkan jejak kakinya di karpet merah dan membuka pintu berwarna kuning untuk menjadi cawapres di Koalisi Indonesia Maju. Mantap.
Jadi kami dari Partai Solidaritas Indonesia ingin belajar dari Golkar gimana caranya nanti, strategi apa yang harus kita gunakan untuk bisa memenangkan pemilu di 2024. Jakarta Selatan telah mengeluarkan beberapa surat keterangan tidak pernah dipidana atas nama para pemohon Yusril Eza Mahendra, Erick Thohir, Anies Baswedan, A. Muhaimin Iskandar, dan Erick Thohir. Keperluannya di sana di dalam permohonan disebutkan untuk keperluan persyaratan. Kisi-kisi tentang calon wakil presidennya Pak Prabowo hanya dengan 2 pantun. Indonesia negeri yang kaya, penduduknya berjuta-juta. Kita ingin Indonesia jaya, Prabowo dan anak muda jawabannya. Anak muda Mas Menteri atau Mas? Beli pisang sambil sepedaan, pulangnya mampir stasiun balapan. Cawapres Pak Prabowo akan segera diumumkan, dia sosok berpengalaman di pemerintah. Gibran adalah bagian dari Jokowi. Gibran menjadi cawapresnya Prabowo sama halnya dengan Jokowi 3 periode. Kami pernah berteriak tentang Jokowi 3 periode, tetapi dia menolak. Jadi kami akan terus mengejar Prabowo Gibran, karena Gibran adalah Jokowi dan Jokowi adalah NKRI dan NKRI adalah Ibu Pertiwi. Beta mendapat sebuah video, yang mana video tersebut berisikan sebuah filter yang bisa membaca aura seseorang. Dan hasil dari filter tersebut membuat beta sangat kagum. Karena hasil dari filter tersebut menunjukkan bahwa Pak Jokowi didampingi sebuah cahaya. Tapi yang bikin beta makin kagum lagi, orang yang memiliki aura cahaya itu bukan Pak Jokowi. Bukan dari kalangan politikus, dan bukan dari golongan darah biru. Tapi orang tersebut adalah orang yang sangat sederhana, orang yang selalu tersenyum, dan orang yang punya sosok keibuan bagi anak-anak bangsa. Jadi siapa orang tersebut? Mari kita saksikan. Apa nih Pak yang membuat Bapak menjadi Ibu Riana, Pak? Yang bisa Bapak membuat Bapak untuk mengejar-ngejar Ibu Riana sampai menjadikan pendamping? Apa ya, kalau saya lihat ya dulu apa sederhana dan desa banget itu. Saya dari terpengaruh dari desa gitu. Jadi yang desa Ibu ya Pak? Ini desa. Emang dulu gimana penampilan Bapak, Bu? Dulu kan anak muda ya, pakai jin kaos, gondrong. Saya akan kembali ke kota saya, Solo, sebagai rakyat biasa. Ciao.